Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kali ini kita lanjutkan kajian kita terkait tentang nikmat keamanan dan hakikat kemerdekaan. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah, perlu diketahui bahwa salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat keamanan. Ini nikmat yang luar biasa ini. Bahkan ini nikmat yang besar. Bahkan nikmat keamanan ini lebih besar, lebih nikmat daripada harta. Naam, soy. Nikmat keamanan ini nikmat yang besar yang Allah berikan. Oleh karenanya harus tahu setiap orang-orang yang beriman, setiap manusia, bahwa nikmat keamanan ini nikmat yang besar ini. Dan tidak boleh disepelekan. Bahkan lebih besar daripada nikmat harta. Nah, kita mengetahui bahwa nikmat keamanan ini besar nikmatnya tatkala kita mengetahui satu negara yang dia belum merdeka. Iya, contoh konkret misalnya. Di mana itu? Palestina. Palestina. Belum merdeka sampai sekarang. Ya, masih terjadi gejolak, perperangan. Mereka jangankan mau menikmati hartanya, Pak. Kadang-kadang ibadah aja pun susah. Lihat, rumahnya habis. Maka nikmat keamanan ini nikmat yang besar yang harus disyukuri oleh setiap orang-orang yang beriman, setiap manusia. Nah, lihat bagaimana cara mensyukur nikmat keamanan itu. Ada orang yang salah kaprah, ada orang yang mensyukur nikmat dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat, di atas syariat. Ada orang yang mensyukur nikmat dengan cara yang salah. Kita lihat nanti. Oleh karena itu, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata ulama diantaranya Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wa anna syukra, bahwasanya rasa syukur itu yakunu, itu terjalin biqalbi walisan wal jawarih, terwujudkan dengan 3 hal. Nah, kalau 3 hal ini ada pada seorang, maka barulah dia akan mensyukur nikmat. Apa yang pertama? Yang pertama kata beliau adalah yakunu biqalbi, meyakini dalam hati bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, wal lisan, dengan lisan, ucapan.
Dan yang ketiga, wal jawarih, dengan anggota badan. Nah, kita lihat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka seorang itu dikatakan bersyukur, diantaranya syukur nikmat keamanan. Yang pertama harus dia yakini bahwa semua nikmat ini yang berikan Allah, Pak. Yang berikan Allah. Apa dalilnya? Al-Quran. Surah Al-Quraisy ayat 4. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan mereka apa? At'amahum min ju', makanan, sehingga hilang lapar. Wa amanahum min khauf, dan dialah Allah yang telah memberikan rasa keamanan hingga hilang khauf, rasa takut. Sehingga yang berikan makan, yang berikan keamanan Allah. Allah yang mengatakan wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan rasa keamanan. Nah, ini harus diyakini bahwa yang memberikan keamanan, kemerdekaan siapa? Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan berikan keamanan. Allah berikan kemerdekaan. Baik itu kadang-kalanya kemenangan, kemerdekaan itu keamanan terjadi sesuai dengan logika, atau kadang-kala terjadi tidak sesuai dengan logika. Kemenangan itu, contoh perang Badar, Pak. Perang, masih ingat antum perang Badar? Perang Badar, pasukan kaum muslimin berapa orang? 300-an. Pasukan kaum Quraisy berapa orang? Kaum kufar 1000-an. Lihat, mana yang menang tatkala itu? Kaum muslimin atau orang kufar? Orang kaum muslimin. Lihat. Sehingga kemenangan ayyuhal ikhwah itu kadangkala tidak sesuai dengan logika. Harusnya kaum muslimin di perang Badar kalah, ya kan? Iya, jumlahnya sedikit. Bayangkan. Tapi tidak. Allah berikan kemenangan. Nah, kemenangan itu ayyuhal ikhwah akan datang, akan Allah berikan tatkala orang-orang itu berjalan di atas syariat. Kemenangan ini akan terwujud kalau orang-orang itu berada di syariat. Sehingga siapa yang bisa memenangkan? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa. Dia yang beribadah di atas syariat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu jauh dari tuntunan Rasulullah, jauh dari syariat, kemungkinan jauh pertolongan Allah, jauh kemenangan. Allah bisa memberikan kemenangan walaupun mungkin dengan jumlah yang kecil. Iya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, kemenangan akan diraih dengan apa? Dengan seorang berada di atas syariat. Maka insya Allah kemenangan akan diraih. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, kemenangan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disebutkan juga dalam surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah, idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Sehingga kalau Allah sudah turunkan bantuan, pertolongan, maka akan menang. Sehingga ayyuhal ikhwah, kesimpulannya bahwa rasa syukur orang yang beriman itu pertama adalah dengan cara meyakini dalam hati bahwa nikmat ini, nikmat apapun, di antara nikmat keamanan, kemenangan, adalah dia meyakini bahwa yang memberikan adalah Allah. Ini dia. Yang kedua, bilisan. Dengan cara apa? Lisan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan, ucapkan. Minimal dengan apa ucapan? Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Ini rasa mensyukuri
nikmat dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara ayyuhal ikhwah, kata para ulama, Mukhlad bin Husain, beliau mengatakan cara mensyukur nikmat juga dengan ucapan alhamdulillah, dan dengan cara apa? Dengan cara juga meninggalkan maksiat. Karena kata Mukhlad bin Husain, beliau mengatakan asyukru tarkul ma'asi. Seseorang itu, tanda seorang bersyukur dengan cara dia meninggalkan maksiat. Sehingga kalau ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Kenapa? Iya jelas. Karena yang berikan nikmat itu Allah. Yang berikan makan Allah, yang berikan harta Allah, yang berikan keamanan Allah. Allah yang telah memberikan segalanya, kemudian dia melakukan dosa, melakukan maksiat, berarti dia belum bersyukur. Allah perintahkan dia untuk sholat misalnya. Dia tidak mau sholat. Allah perintahkan dia untuk puasa, dia nggak mau puasa. Allah perintahkan dia zakat, dia nggak mau zakat. Allah perintahkan dia naik haji, dia nggak naik haji. Padahal dia mampu. Allah larang dia sesuatu hal, dia kerjakan. Ini namanya tidak bersyukur. Kenapa? Allah yang berikan semua nikmat, kemudian Allah perintahkan nggak mau. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah kepada pemilik Ka'bah. Suruh ibadah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah telah memberikan makan kepada mereka sehingga hilang rasa lapar, dan Allah telah memberikan keamanan sehingga hilang rasa takut. Tidak mau dia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya yang kedua ayyuhal ikhwah, itu tarkul ma'si. Ya, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ya ikhwah, yang ketiga adalah dengan bil jawarih, dengan anggota badan. Dengan anggota badan. Karena itu ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, cara mensyukuri yang ketiga dengan anggota badan. Apa itu? Laksanakan perintah Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, falyabudu rabb hadzal bait, adalah kalian beribadah kepada pemilik Ka'bah, yakni Allah, disuruh ibadah. Sehingga orang-orang yang bersyukur itu semakin dia dekat dengan Allah, berarti dia semakin bersyukur kepada Allah. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dia tidak bersyukur kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bersyukur adalah dia yakini bahwa yang berikan nikmat adalah Allah. Dia ucapkan dengan lisannya dengan ucapan alhamdulillah. Dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari perintah-perintah Allah. Dia tinggalkan apa yang Allah larang. Ini sesuai dengan perkataan para ulama yang kita sebutkan tadi. Asyukru tarkul ma'asi. Tanda orang bersyukur itu meninggalkan maksiat. Ini tanda bersyukur. Makanya kita lihat Pak, siapakah orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat keamanan ini? Adalah orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan orang-orang yang meninggalkan larangannya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, ini cara bersyukur. Kita lihat, ini nikmat keamanan yang luar biasa ayyuhal ikhwah. Jadi bagaimana cara mengisi Pak? Cara mengisi nikmat keamanan ini bagaimana caranya? Caranya dua. Beriman kepada Allah dengan iman yang benar, beramal soleh, dan tinggalkan maksiat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafahtahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andaikan satu negeri itu beriman dan bertakwa. Lihat. Beriman dan bertakwa, bertauhid dengan benar, bertakwa melakukan amal kebajikan, ketaatan, tinggalkan maksiat. Apa yang Allah janjikan? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kami akan bukakan keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Keberkahan, al-barakah bi mana al-khair, kebaikan.
Salah satu kebaikan di antaranya apa? Nikmat keamanan. Jikalau misalnya suatu negeri itu beriman betul dengan iman yang benar, bertauhid, jauhi syirik, maka Allah akan berikan keamanan. Nah, berikan apa? Keamanan. Karena itu ayat ikhwah rahimakumullah. Sehingga cara mengisi keamanan itu dengan cara apa? Beriman dan bertakwa, beramal soleh, tinggalkan maksiat. Itulah cara mengisi keamanan atau kemerdekaan. Itu caranya. Iya. Karena itu ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana lagi cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya ayol ikhwah rahiman rahimakumullah yang jarang kali dilakukan apa? Doakan para pemimpin. Doakan penguasa. Bukan mengejek, menghina, merendahkan, bukan. Tapi doakan. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Lau ani a'lamu." Andaikan saya ini, kata Fudail bin Iyad, "Lau anni a'lamu." Andaikan saya mengetahui annali da'watan mustajabah, punya satu doa yang mustajab, lasarabtuha li sultan, maka aku akan panjatkan, doakan untuk siapa? Li sultan, untuk penguasa. Ini kata beliau. Kenapa? Karena tatkala kita berdoa atau mendoakan pemimpin, maka maslahatnya untuk orang banyak. Kalau kita berdoa untuk diri kita, masalahnya itu sedikit untuk kita. Tapi tatkala orang mendoakan pemimpin, penguasa, maka maslahatnya untuk orang banyak. Oleh karena itu jarang di antara kita yang mendoakan pemimpin. Taunya apa? Mengejek. Taunya apa? Mencela. Taunya memaki. Taunya mencari kesalahan. Padahal kalau dia yang jadi pemimpin belum tentu itu. Hai. Yang dilihat kadang-kadang apa? Kesalahan-kesalahan terus. Oke, taib. Andaikan pemimpin itu, penguasa itu punya salah, kasih tahu dengan cara yang benar. Kasih tahu dengan cara yang benar. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi." Apabila kalian melihat satu kemungkaran, cegahlah dengan apa? Tangan. Rangkul tangannya, pegang tangannya. Ini antum salah ini. Buat 4 mata. Ya, caranya dengan cara 4 mata. Fa ilam yastati fa bilisan. Nasihatin. Kalau nggak bisa, nasihatin. Nggak bisa nasihat, tulis surat. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa juga, benci dalam hati. Ada tahapan-tahapannya. Bukan menjelekkan pemerintah, menjelekkan penguasa di media sosial, di mana-mana, di layar umum. Ini tidak benar. Ini bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dia pegang tangannya, nasihati 4 mata, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada apa orang yang mau itu disalahkan, tidak ada. Iya, siapapun dia. Rata-rata orang akan membela diri. Apalagi ini penguasa. Lihat. Karena itu ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Sehingga prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu menutupi aib. Kalau ada pun kesalahan, maka dengan cara yang hikmah menasihatinya. Maka doakan para pemimpin. Doakan kita. Ya Allah, berikan hidayah kepada penguasa, ya Allah. Berikan petunjuk hidayah. Yang mudah bagi Allah. Kita hanya bisa berusaha mendoakan. Yang berikan hidayah Allah. Jangankan kita Pak selevel Rasul aja tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Walakin yahdillahu may yasha. Tapi Allah memberikan hidayah yang dikehendakinya. Karena itu wajal ikhwah rahimani rahimakumullah. Inilah ke cara mensyukur nikmat keamanan. Ya. Tapi ada hakikat kemerdekaan sungguhnya ya ikhwah. Ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Apa itu? Siapa yang tahu? Hakikat kemerdekaan sungguhnya siapa? Yang tahu? Hakikat kemerdekaan sungguhnya ya ikhwah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Kata Allah, kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap jiwa
pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya akan kami sempurnakan balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Ini dia garis bawain. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh dialah orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang merdeka. Sungguhnya orang yang merdeka, yang menang, yang beruntung adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah hakikat kemerdekaan sesungguhnya, hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Tidak ada kemenangan yang paling beruntung melainkan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana caranya supaya Allah berikan kemenangan ini? Supaya Allah jauhkan dari neraka, supaya Allah masukkan ke dalam surga, bagaimana caranya? Yang pertama caranya, yul ikhwah, perbaiki tauhid. Perbaiki tauhid. Jauhi syirik. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Kadangkala yul ikhwah, kita ini masih tersangkut syirik-syirik, perbuatan syirik. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Kadang-kadang syirik kecil masih tersangkut. Contohnya apa? Ria contohnya. Masih banyak orang yang senang dipuji. Kalau ditegur kesalahannya, tidak senang. Kalau dipuji, baru senang dia. Padahal tatkala seorang itu salah, ditegur, sungguhnya itu keberuntungan. Kenapa? Dia berhenti dari dosa dan maksiat, dari kesalahan. Tapi tidak jarang orang-orang yang senang terhadap ini. Ini keberuntungan semua. Bagaimana caranya supaya Allah berikan keberuntungan yang sebenarnya, kemerdekaan sebenarnya? Maka dengan cara apa? Perbaiki tauhid, jauhi syirik. Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ini hakikat kemerdekaan yang sungguhnya yang pertama. Yang kedua, hakikat kemerdekaan sungguhnya ayol ikhwah adalah tatkala seseorang tidak menjadi budaknya hawa nafsu dan budaknya dunia. Kalau dia masih menjadi budaknya hawa nafsu, baik. Insyaallah pada Isya kita lanjutkan sedikit dan tanya jawab terkait hakikat kemerdekaan yang sungguhnya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.